Baik, terima kasih teman-teman. Sudah lengkap semua ya, anggaplah. Kita akan mulai materi kita. Kali ini kita akan masuk ke materi tentang stack dan queue ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang linked list ya. Jadi bagaimana data itu antar alamat bisa terhubung menggunakan pointer. Nah, struktur data yang lain yang bisa kita pelajari adalah stack dan queue ya, Huawei. Stack dan queue. Oke, kita langsung aja melihat teman-teman apa sih stack dan queue itu. Oke, stack ya, stack itu adalah tumpukan ya. Jadi satu struktur data yang penting di dalam pemrograman. Jadi struktur data yang paling sederhana kita masih ingat adalah variabel. Kemudian struktur data yang seragam kita sebut sebagai ya array ya. Kemudian yang tidak seragam kita sebut sebagai ya struct ya kan. Nah, kemudian kita juga belajar struktur data yang berbeda lokasi terhubung dengan pointer. Ya, kita kenal dengan dengan linked list ya. Nah, kali ini kita lihat adalah struktur data yang sifatnya tumpukan ya. Jadi tumpukan ya itu disebut sebagai stack. Nah, stack itu bersifat LIFO ya, LIFO ya, last in first out. Jadi siapa yang last in dia yang first out. Siapa yang masuk pertama dia yang akan keluar pertama ya. Jadi apa namanya disebut LIFO ya. Sorry, yang yang last in berarti yang masuk terakhir dia yang keluar ya. Dia last in berarti yang masuk terakhir dia yang akan keluar pertama. Anggapannya apa sih ya kan? Nah, anggapannya adalah benda yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi benda pertama yang dikeluarkan dari stack. Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa bayangkan sebuah botol ya teman-teman ya. Jadi kalau botol itu mulutnya cuma satu ya. Oke, untuk jelas saya udah ada gambar botol ya. Botol itu mulutnya satu ya. Jadi ketika ada data masuk ya LI ya, last in dia yang akan first out. Jadi nanti yang akan yang masuk pertama kemudian ditumpuk. Nah, yang terakhir itulah yang akan keluar pertama. Prinsipnya seperti itu. Jadi LIFO ya. Oke, last in first out ya. Analoginya adalah botol ya. Nama struktur datanya kita kenal dengan stack tadi ya. Jadi last in first out itulah ya betul stack tadi. Nah, istilah yang biasa kita gunakan untuk memasukkan data itu kita kenal dengan push, sementara untuk keluar data kita kenal dengan pop ya. Jadi ada push dan pop. Nah, teman-teman program eh, untuk membangun stack ini kita biasa gunakan fungsi-fungsi ya. Jadi ada fungsi untuk eh, apa memasukkan, ada fungsi untuk mengeluarkan, fungsi untuk ngecek, fungsi untuk memastikan datanya sudah penuh atau belum, botolnya itu sudah penuh atau belum. Nah, itu semua ada fungsi-fungsinya. Biasanya antar fungsi itu saling memanggil. Nah, implementasi stack nanti biasa digunakan untuk di dalam OS ya, untuk pemanggilan prosedur secara nested atau persarangan. Kemudian untuk parsing dan juga backtracking ya digunakan juga untuk rekursif dan non rekursif, juga untuk push down automata juga bisa menggunakan stack. Nah, beberapa fungsi atau operasi yang biasa atau yang sering digunakan di dalam stack itu ada push, ada pop, ada clear, empty, dan full ya. Push itu tadi sudah saya katakan adalah untuk menambah ya, keywordnya adalah menambah. Sedangkan pop itu adalah untuk mengambil, clear itu untuk mengosongkan isinya. Jadi is empty itu digunakan untuk ya apakah kosong, full itu apakah sudah penuh ya. Jadi di dalam fungsi stack ini paling tidak ada 6 ya di LIFO ini. Yang pertama adalah push, kedua adalah pop, kemudian clear. Clear itu untuk mengosongkan semua isi botol. Kemudian is empty itu apakah kosong isinya ya. Kemudian juga ada is full, apakah sudah penuh isinya. Nah, ini adalah operasi-operasi yang biasa atau yang sering digunakan di dalam ya bentuk
stack. Jadi ada push, pop, clear, is empty, dan is full ya. Push untuk mengisi, pop untuk mengeluarkan, clear untuk menghilangkan seluruh isinya, is empty untuk ngecek apakah dia kosong, is full untuk mengecek apakah botol ini sudah kosong, sudah penuh atau belum, gitu ya. Nah, beberapa yang harus kita perhatikan, definisi untuk sebuah struct itu tetap menggunakan stack ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman ada top dan ada data. Jadi untuk ngelihat yang topnya, yang paling atas itu siapa, atau yang terakhir tadi siapa, dan juga ada datanya. Data itu ya tentu nilainya yang tadi ya. Oke, nanti ini Anda bisa baca sendiri. Saya langsung ke teknis saja seperti ini. Jadi ilustrasi stack pada saat diinisialisasi, kita punya function namanya inisialisasi ya. Kalian masih ingat kan materi tentang function ya? Oke, anggaplah botolnya itu akan diisi ya, sebuah botol akan diisi apa? Bola ya. Ada 10 bola, bola 0 sampai bola yang nomor 9. Nah, berarti yang masuk pertama yang mana? Ya, yang masuk pertama 0. Kemudian setelah itu masuk 1, 2, 3. Nah, numpuk-numpuk terus di atasnya. Maka yang menjadi last in adalah 9. Sehingga nanti ketika mau dikeluarkan, yang first out adalah 9 ya. Prinsip LIFO tadi ya, LIFO. Last in, first out. Oke. Jadi yang pertama untuk membangun sebuah stack ini teman-teman, kita perlu inisialisasi. Inisialisasinya adalah dengan cara tumpuk.top. Tumpuk itu apa sih? Ya, tumpuk itu adalah ya nama ini tadi, nama apa? Nama stack kita ya. Anggaplah nama stack kita itu namanya tumpuk ini ya teman-teman ya. Tumpuk dia punya dua atribut ya, top dan data. Betul. Nah, pada mulanya isi top dengan main 1 karena array dalam C dimulai dari 0 yang berarti data adalah data kosong ya. Kita selain top juga ada data, data ini array. Jadi maksudnya seperti ini teman-teman. Tumpuk.top berarti tumpukan yang paling top. Top itu puncaknya atau yang paling atas. Ketika dibuat atau diinisialisasi, maka data itu sebenarnya belum ada. Betul ya, data itu belum ada. Kalau hanya ada 0 berarti itu data sudah ada ya. Kita ingat tadi elemen kita masukkan dalam array, arraynya kita masukkan dalam botol. Ceritanya seperti itu. Nah, kalau tumpuk.top sama dengan 0 berarti kita sudah punya satu ya kan, sudah punya satu data atau satu bola tadi. Tapi kalau kita ingin membuat yang baru, ya berarti topnya kita mulai dari -1 ya. -1 itu di mana? Ya di bawah sini. Artinya belum ada isinya. Jadi paham ya teman-teman ya, fungsi untuk inisialisasi. Oke. Berikutnya adalah fungsi untuk mengecek apakah sudah penuh atau is full ya kan. Nah, dengan cara memeriksa top of stack ya, jika sudah sama dengan max stack -1 maka full. Jika belum ya, maka belum full. Nah, ini Anda bisa lihat nih, integer is full if tumpuk.top. Artinya jika tumpuan yang di paling atas itu adalah max stack. Artinya size stacknya, ukuran stacknya misalnya nih tadi ya, kalau kita kembali ke sini ukuran stacknya 10, berarti max stack min satunya berapa? 9 ya. Nah, jika tumpuan atau tumpuannya itu sudah mencapai puncak di maksimal stack min 1, maka return 1. 1 itu artinya wes kebak ya, ndang mangkat. 1 itu artinya sudah penuh. Nah, kalau belum berarti nanti diisi 0 ya, itu fungsinya. Oke. Berikutnya adalah fungsi is empty ya. Is empty itu adalah untuk memeriksa apakah stack itu masih kosong atau tidak ya. Nah, untuk ngecek kan gampang. Tadi ketika kita inisialisasi, top kita di posisi berapa? Iya, -1 ya kan. Kalau top kita di 0 berarti sudah punya satu isi ya kan. Tapi kalau di -1 berarti belum ada isi. Nah, ketika if tumpuk.top ya, tumpuk.top sama dengan -1, maka return 1. Artinya diberi tanda kalau kalau stacknya itu masih kosong. Tapi kalau tumpuk.topnya tidak -1, entah itu 0 entah itu 1, berarti dia return 0. Return 0 itu artinya ini sudah ada isinya atau ini tidak kosong, seperti itu ya. Nah, fungsi untuk untuk push ya, push itu adalah tadi untuk memasukkan elemen ke stack ya, itu selalu menjadi elemen teratas dari stack.
Ya, nah ini dalam hal ini contohnya kita menggunakan fungsi increment tambah satu, nilai top of stack terlebih dahulu setiap kali ada penambahan elemen stack ya, asalkan stack belum penuh itu masih bisa diisi. Nah makanya nanti berdasarkan top of stack setelah itu ditambah satu di increment ya. Jadi tumpuk dot topnya harus nambah satu. Kalau tadi posisi awal berapa? Iya, posisi awal minus satu berarti plus plus jadi nol. Nah saat nol tuh ini ada isian ya. strcpy itu adalah str copy, string copy ya. Jadi dia mengopi tumpukan data itu dari tumpuk dot top ya. Anggaplah diisi dengan satu tadi ya, nol ya kan, nol. Sorry, tumpukan topnya nol. Nah, di copy ke D. Ya, D itu inputannya tadi. Sorry, D di copy ke tumpukan datanya. D itu inputan ya. Jadi dimasukkan string copy. Nah, tapi ingat di sini ada dua fungsi. Pertama tanda ya, tanda topnya itu selalu increment setiap kali nambah. Nah, fungsi strcpy ini adalah fungsi untuk ya untuk nambah data ya. Nah, ini nanti kalau Anda mau ganti pakai printf ya, isian langsung itu juga bisa. Oke ya. Nah, fungsi yang lain adalah fungsi pop ya. Pop itu adalah untuk mengambil elemen teratas dari stack ya. Jadi mengambil dulu nilai elemen teratas dari stack dengan mengakses top of stack. Tampilkan nilai yang akan diambil terlebih dulu, baru di decrement ya nilai top of stack sehingga jumlah elemen stacknya akan berkurang. Nah, pop itu datanya diambil. Nah, dalam hal ini ngambilnya pakai printf ya. Data yang terambil adalah ya tadi FO-nya ya kan, first out-nya. First out-nya adalah yang last in, last in. Nah, begitu terambil satu maka tumpukannya decrement ya, min berarti minus satu. Kalau tadi sudah sampai di paling atas 9, begitu diambil satu min berarti nanti ya yang aktif nanti tandanya di angka 8 ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini fungsi untuk ngeprint adalah fungsi untuk menampilkan elemen-elemen stack. Ya, dengan cara looping semua nilai array secara terbalik karena kita harus mengakses nilai array tertinggi lebih dulu baru indeks yang paling kecil. Nah, ini program lengkapnya nanti bisa Anda copy lalu Anda jalankan di compiler Anda. Ini sudah saya copy di punya saya demokan ya teman-teman ya untuk kita semua. Oke. Oke, ini saya run, tunggu dulu. Ya. Jadi ini ada fungsi-fungsi, kemudian ada pilihan. Kalau mau push berarti mau nambah, pop itu mengeluarkan, print itu mencetak, clear itu untuk menghapus, exit itu untuk keluar dari program. Oke, saya mau push dulu ya teman-teman ya. Oke, nomor satu berarti data saya isi dengan ya ini berarti mau masukkan data ke dalam botol. Yang paling bawah saya isi dengan angka satu. Ya, saya masukkan lagi berarti saya pilih menu angka satu. Lalu data yang saya masukkan setelah angka satu adalah angka 2. Berarti kalian bayangkan ya tadi ya, botol saya masukkan angka satu, kemudian ini saya masukkan lagi angka 2. Oke. Masuk ke menu lagi, saya masih mau ngisi lagi. Oke, saya isi dengan angka 3. Oke, berarti secara gambar ya, data yang sudah saya masukkan adalah satu seperti ini. Kemudian 2 di atasnya ya. Ya, yang last in adalah 3. Oke, jadi ya demo yang saya demokan tadi seperti ini ya. Jadi ada 1, 2, dan 3 ya. Data yang pertama 1 masuk di sini. Data kedua 2 masuk sini. Data ketiga masuk sini. Oke, sekarang saya mau demo yang pop. Pop itu berarti mengeluarkan. Oh, oke, kita print dulu aja ya. Kita print dulu nomor 3. Apakah 1, 2, 3 ini keluar? Kita lihat. Ya, ini ya. Datanya adalah 1, 2, 3 ya, sama dengan yang ada di botol yang ada di gambar saya. Oke, saya mau pop dulu. Ketika saya pop berarti nomor 2. Yang keluar yang mana berarti? Ketika dikeluarkan 1, 2, atau 3? Oke, 3. Ya, ketika saya pop maka data yang terambil adalah 3. Ya, 3-nya hilang. Oke, saya coba lagi print. Ya, datanya tinggal 1 dan 2. Yang 3 kemana? Yang 3 sudah terambil tadi. Gitu ya. Oke, saya demo terakhir untuk yang clear ya teman-teman ya. Untuk yang clear ya datanya sudah kosong sehingga ketika saya print ya datanya kosong. Oke, itu demonya seperti itu. Nah, oke ini exitnya nggak jalan ya. Oke, kita langsung ke penjelasan coding ya. Baik,
eh kita ada include stde, conio dan string, kemudian ada define max text 10. Ini adalah untuk mendefinisikan konstanta. Artinya kapasitas dari botol kita itu hanya bisa diisi 10 dan tidak bisa berubah-ubah. Oke, ini tadi yang sudah saya bahas. Kita punya ADT, abstract data type, namanya stack, mengandung dua atribut ya, ada top dan juga ada data. Top tadi sebagai tanda pucuke iki sing ndi, pucuknya yang mana, kemudian baru datanya. Nah, kemudian ini tadi masih jadi rancangan. Nah, di sini menjadi benda, namanya tumpuk ya. Nah, ini terdiri dari fungsi-fungsi, ada fungsi inisialisasi is full ya kan, is empty, ada push, ada pop, ada clear, ada tampilkan stack, dan terakhir ada main ya. Main itu ya isinya tadi apa? Sweet case untuk menunya ya. Menunya Anda mau pilih nomor berapa, nanti dia tinggal pilih nomor berapa. Kayak gini gampang ya teman-teman ya. Oke. Kita akan masuk yang inisialisasi terlebih dulu, tadi yang sudah saya bahas. Ketika diinisialisasi maka topnya pasti dibuat -1, artinya kosongan. Botolnya ini belum ada isinya. Nah, ini tadi is full ya. Jika tumpuan topnya itu sama dengan max stack -1, maka dia diberi tanda 1, return 1. Artinya dia akan mengembalikan angka 1. 1 itu artinya nanti ya sudah penuh. Kalau belum sampai max stack -1 berarti nanti dia 0. Oke. Nah, is empty ya. Is empty itu adalah untuk ngecek apakah tumpukan topnya itu masih di posisi -1. Jadi masih seperti posisi inisialisasi ini. Maka kalau iya, dia returnnya adalah -1 ya. Lebihnya kalau dia di tidak di -1 maka dia return 0. Nah, ini untuk push tadi sudah saya katakan, ini topnya naik dulu. Kalau mau ngisi, topnya harus increment naik 1. Kemudian tadi strcpy adalah mengcopy tumpukan data yang diinput nanti, yang diinput dari keyboard ya. Dalam hal ini tangannya atau parameternya adalah ya D ini. Nah, nanti D dimasukkan di sini. Oke. Lalu pop itu adalah data yang akan diambil ya. Ini di print dulu, data yang paling atas, tumpuk.top indeksnya. Ini indeksnya teman-teman ya. Jadi tumpuk data ini nama array-nya. Array-nya ini adalah atributnya si tumpuk tadi. Tumpuk tadi punya atribut data. Nah, data mana yang mau di print? Nah, karena dia array, kan array nih. Nah, ini kan array nih, ya kan, data. Maka ya betul, dia harus cari indeks yang paling atas. Indeks paling atas dalam hal ini adalah tumpuk.top. Nah, setelah diambil, tumpuknya di decrement ya. Nah, kalau clear gampang aja ya, topnya dibuat -1 ya, otomatis datanya hilang semua. Nah, ini tampil stack itu adalah untuk menampilkan data ya, tadi di print ya, datanya dari yang paling ya, yang paling bawah sampai yang paling atas ya, dari 1, 2, 3 tadi ditampilkan semua. Oke, nah ini mainnya nanti kalian pelajari sendiri. Nah, ini coding ini nanti silahkan Anda coba, Anda pelajari. Saya lampirkan juga di classroom Anda ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Materi yang berikutnya adalah queue ya, kuewe. Nah, kalau queue itu beda dengan strukturnya si stack ya. Kalau stack tadi analoginya adalah botol. Kalau queue itu adalah antrian ya. Kalau kalian ngantri di mana, di minimarket ya kan. Nah, itu ke kasir itu biasanya kalau tahu budaya ngantri yang depan sendiri, yang datang pertama itu yang dilayani ya. Yang terakhir baru yang terakhir dilayani. Kalau kita pakai prinsip botol, yang terakhir yang datang telat ya itu yang dilayani pertama. Kalau queue antrian itu adalah yang pertama datang itu yang dilayani. Nah, sehingga queue atau antrian itu disebut sebagai FIFO ya, first in first out ya. Jadi yang pertama masuk dia yang pertama keluar. Nah, contoh pencarian menggunakan metode breadth first search ya kan, BFS. Nah, selain queue itu ada lawannya DQ. DQ itu mengeluarkan satu elemen dari satu antrian. Jadi kalau kita pakai stack
DQ itu adalah pop tadi ya gitu. Nah, terdapat sebuah pintu masuk di ujung yang satu dan satu buah pintu di ujung satunya. Berarti pintunya ada berapa teman-teman? Iya ada dua. Kalau stack tadi pintunya atau mulutnya ada satu ya, mulut botol cuma satu ya. Ya, sedangkan kalau di queue itu antriannya ada dua. Nah, sehingga membutuhkan variabel head dan tail. Tadi kalau di mana? Iya, kalau di stack kita hanya butuh ya butuh apa? Topnya aja. Kalau di sini kita butuh head dan tail, butuh kepala dan juga ekor. Nah, deklarasinya nanti masih menggunakan stack ya struct kok stack ya struct ada head tail ada ya dua ini tadi kemudian jadi queue. Nah queue-nya itu adalah antrian namanya. Nah ini nanti untuk create uh, antrian head dan antrian tailnya pasti minus satu kan belum ada isinya tuh ya kan. Kalau belum ada isinya ya berarti masih kosong. Kalau kosong itu minus satu ya. Is empty juga sama, head dan tailnya minus satu ya. Sorry, kalau is empty cukup dilihat ekornya aja. Ekornya minus satu itu pasti kosong ya. Kalau full ya sampai maxman satu itu ekornya. Kalau ekornya sudah mendekati pintu dan sudah sampai di apa pintu masuknya berarti sudah penuh gitu ya. Sedangkan NQ ya prinsipnya tadi sama apa antrian yang detailnya, antrian yang di headnya itu yang dikeluarkan terlebih dulu ya. Oke. Nah, operasinya ada juga DQ ya, Q dan DQ. Q itu memasukkan, DQ itu adalah mengeluarkan, clear itu untuk menampilkan, sedangkan tampil adalah untuk ngeprint. Oke, untuk Q ini saya tidak akan membahas secara dalam, tetapi ini adalah tugas Anda. Wus, tugas lagi ya. Oke, berita bahagia nih teman-teman ya. Tugas saya sudah selesai. Tugas yang tertulis di Classroom terakhir yang link list kemarin ya. Nah, untuk materi stack dan queue, tugas kalian adalah belajar queue ya. Jadi stack tadi codingnya sudah saya coba seperti apa. Lah nanti yang queue ini coba Anda pelajari. Kalau prinsipnya itu adalah dua pintu itu seperti apa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu saya pantau atau saya jelaskan lebih mendalam. Jadi sebagai tugas terakhir Anda adalah Anda mempelajari secara detail queue itu seperti apa. Jadi ada head, ada tail. Jadi masuknya lewat sini, lalu keluarnya lewat sini. Ya, seperti itu. Oke, gitu teman-teman. Iya, materi kita cukup sekian. Materi algoritma dan struktur data kita cukup sekian. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya selama satu semester ini.